Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Pada hari ini, setelah kemarin kita mengikuti UTS, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu terkait dengan FPB dan KPK. Pasti mahasiswa semuanya sering ya mendengar apa itu FPB dan KPK. FPB dan KPK mungkin pertama kali kalian kenal pada waktu sekolah dasar, ya enggak? Ya, jadi mencari FPB, mencari KPK. Ternyata di tingkat perguruan tinggi, khususnya di program studi matematika, kalian pun harus belajar FPB dan KPK. Jadi suatu hal yang materi yang harus kalian ulang mungkin, tapi di sini materi FPB dan KPK nanti ada sedikit pengembangan dari teori-teori atau dasar FPB dan KPK yang biasa kalian pakai seperti itu. Di sini masih di dalam mata kuliah teori bilangan, masih bersama saya ya, 3 SKS ke depan begitu. Baik, untuk pendahuluannya kita akan membahas terkait dengan FPB terlebih dahulu, yaitu faktor persekutuan terbesar. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa kalian sudah bisa membedakan apa itu yang dimaksud dengan faktor prima dan faktorisasi. Ini mungkin yang jarang disampaikan pada tingkat SD ya. Biasanya kan kalau tingkat SD ataupun SMP misalkan cuma cara bagaimana sih nyari FPB dan KPK, tapi mereka itu konsep dasarnya sebenarnya nggak tahu juga gitu. Pengertian dari kata-kata ini juga jarang yang tahu ya gitu kan ya. Apa sih itu faktor gitu? Ternyata faktor suatu bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang habis untuk membagi bilangan itu gitu. Jadi kalau ada suatu bilangan yang habis untuk membagi bilangan itu, jadi suatu bilangan itu membagi habis suatu bilangan, itu yang disebut dengan faktor. Sedangkan kalau faktor prima itu apa gitu kan? Faktor prima suatu bilangan adalah bilangan prima yang terkandung dalam faktor bilangan itu. Jadi kalau tadi faktor itu adalah bilangan-bilangan yang membagi habis suatu bilangan, faktor prima itu adalah suatu bilangan prima. Jadi di sini lebih terkerucut, yaitu bilangan prima yang sebutannya termasuk bagian dari faktor bilangan itu. Jadi ya bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan, tapi bilangan itu adalah bilangan prima begitu. Terus kalau faktorisasi adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima suatu bilangan. Ini disebut dengan faktorisasi. Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan faktor prima, perkalian antara bilangan-bilangan prima suatu bilangan itu yang disebut dengan faktorisasi. Bisa dibayangkan sekarang ya pembedaannya faktor prima dan faktorisasi. Faktor itu adalah suatu bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Faktor prima adalah suatu bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan atau bagian dari suatu faktor bilangan. Kalau faktorisasi adalah suatu bilangan perkalian dari prima suatu bilangan tersebut begitu. Itu perbedaan dari faktor prima dan faktorisasi. Baik, selanjutnya bagaimana sih kita menentukan faktor persekutuan besar gitu? Dari mana kita bisa menentukan suatu FPB dari suatu bilangan? Yang pertama adalah tuliskan bilangan itu dalam bentuk perkalian faktor prima, faktorisasinya gitu. Jadi kalian itu membentuk bentuk dari faktorisasi, yaitu perkalian dari bilangan faktor prima tersebut. Jadi sebelumnya kalian harus tahu bilangan yang kita cari FPB satu bilangan itu, kita cari dulu faktorisasinya. Jadi misalkan nih 12 itu kan kalau dibuat faktorisasi gimana? 12 dibagi 2 6, bagi 2 lagi 4, bagi 2 lagi 2 ya. Berarti faktorisasinya apa? 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 kali 3 ya. 2 kali 2 kali 3 12, seperti itu. Itu disebut faktorisasi. Jadi nanti tugas awal kalian pada waktu menentukan FPB itu adalah membentuk faktorisasi dari suatu bilangan.
Yang kedua, ambil faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Jadi setelah kita tentukan faktorisasi dari bilangan-bilangan yang mau kita cari FPB-nya, kalian tentukan bilangan-bilangan mana sih yang sama gitu. Terus jika faktor yang sama dari setiap bilangan tetapi banyaknya berbeda, ambil faktor yang sedikit. Jadi misalkan bilangan yang pertama bilangannya sama adalah 2, tapi untuk bilangan yang pertama 2/3, bilangan yang kedua adalah 2/2. Jadi yang kalian ambil itu bukan 2/3 tapi 2/2. Jadi bilangan yang faktornya sedikit seperti itu. Paham ya itu? Itu cara menentukan faktor persekutuan terbesar FPB. Ya menurut saya sih mungkin kalian sudah terbiasa ya mencari FPB, tapi mungkin langkah-langkah seperti ini ya mungkin tidak baru. Oh iya ternyata langkah-langkahnya seperti itu ya yang saya lakukan seperti itu. Nih contoh nih, carilah FPB dari 18 dan 24. Nah kita cari dulu nih faktorisasi dari 18 dan 24. Untuk 18 sendiri faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 3. Sedangkan untuk 24 faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini bisa dipersingkat menjadi 2 kali 3/2. Ini 2/3 kali 3. Nah kita cari faktor yang sama, kan 2 sama 2 ya ada, 3 sama 3 ada, tapi kita cari yang paling sedikit apa? 2/1 ya, karena ini 2/3 nggak bisa, berarti 2/1. Tulis FPB dari 18 dan 24 berarti kan 2 kali 3. 3-nya adalah yang sama, faktor yang sama 3, pangkatnya sama-sama 1, ya udah kita ambil yang pangkat 1. Berarti FPB dari 18 dan 24 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya ini ada latihan soal, kalian bisa kerjakan dulu ya untuk mencari FPB-nya itu sendiri. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi kalian sudah belajar terkait bagaimana cara menentukan FPB dan juga sudah mencoba ya mencari FPB ya, gak apa-apa. Untuk mengingat lagi, lah selanjutnya itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK ya, kalau tadi FPB faktor persekutuan terbesar, kalau KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil KPK. Apakah itu KPK? Jadi setiap bilangan adalah hasil kali faktor-faktor primanya. Oleh karena itu, bilangannya akan dicari KPK-nya harus ditentukan lebih dahulu faktor-faktor primanya. Kemudian menuliskannya ke dalam bentuk perkalian faktor prima atau faktorisasi. Betul. Jadi sebenarnya untuk menentukan KPK pun sama ya seperti FPB, intinya kalian harus tentukan dulu faktor primanya. Setelah itu dari faktor prima itu kalian bentuk dari sebuah faktorisasi ya. Tadi kalau di FPB kan langsung bentuk faktorisasi, baru nanti kita tentukan KPK-nya seperti apa. Nah ini cara menentukan KPK. Kalau tadi cara menentukan FPB, sekarang KPK. Yang pertama, tuliskan bilangan-bilangan itu dalam bentuk perkalian faktor prima. Jadi dalam bentuk faktorisasi ya, sama seperti FPB, kalian cari dulu faktor primanya, terus dibentuk dalam bentuk perkalian faktor prima bilangan-bilangan itu, terus ambil semua faktor yang sama dan tidak sama tadi bilangan-bilangan itu. Jadi kalian ambil kalau FPB itu kan hanya mengambil faktor prima yang sama, kalau ini baik itu yang sama atau tidak sama diambil gitu, malah yang tidak sama juga dipakai kalau untuk KPK. Jika faktor yang sama dari setiap bilangan tetap banyaknya berbeda, ambillah faktor yang paling banyak atau dari pangkat yang terbesar. Lah ini bedanya dari FPB. Kalau FPB itu adalah jika ada faktornya sama, carilah pangkat yang terkecil atau yang paling kecil gitu ya. Kalau KPK enggak, kalau KPK itu kalau ada faktor yang sama ya kalian ambil faktor yang mempunyai pangkat paling tinggi gitu. Misal 2/2 sama 2/3, yang kalian ambil ya 2/3 seperti itu. Contoh nih, bagaimana kita mencarikan KPK dari 12 dan 18? Menurut saya gampang ya. 12 itu 2 kali 2 kali 3, 18 2 kali 3 kali 3. Terus kalian cari nih yang sama atau tidak sama, karena ini kayaknya ada 2 faktor prima, 2 dan 3. Jadi cuma 2 dan 3 ya. Cuma kita cari nih mana yang faktor primanya paling tinggi pangkatnya ya. Berarti 2/2 kita tuliskan di sini. Terus 3/2 ya yang sama. Berarti kan ini dituliskan seperti ini, berarti 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Terus carilah KPK dari 15, 20 dan 30 sama ya. 15 itu 3 kali 5, 20 itu 2/2 kali 5, 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Yang sama semuanya cuma 5, tapi yang lainnya kan
Enggak, tapi kalau untuk KPK sendiri kan tuliskan sama faktor prima baik yang sama atau yang tidak sama. Berarti kan 3 sama 2 sama 5 dituliskan semua. Untuk duanya itu pangkat tertingginya 2 pangkat 2, kita tuliskan di sini, terus 3 pangkat 1, 3, berarti 5 pangkat 1, 5. Berarti ketemu KPK dari 15, 20, dan 30 adalah 60, begitu. Contoh. Nih, untuk contoh yang 3. Kalau contoh yang ketiga ini ada 2 cara ya sebenarnya. Kalau dari tadi itu kan kita menggunakan cara yang pertama ya, cara langsung gitu. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan KPK dan FPB. Jadi sekalian nih bisa ada di kumpulan bilangan-bilangan itu kita bisa langsung mencari KPK dan FPB. Kenapa bisa langsung? Karena kan memang cara mencari KPK dan FPB itu kan sudah sama ya, tahapan-tahapannya berbedanya cuma pada waktu menentukan FPB dan KPK-nya saja gitu. Nah, untuk cara yang pertama ya sama, kita tuliskan perkalian faktor primanya, berarti 24, 30, 24, 42 ini faktor primanya, perkalian faktor primanya. 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3, 30 itu 2 kali 3 kali 6, 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7. Untuk menentukan KPK-nya berarti tuliskan semua faktor prima baik itu yang sama atau yang tidak sama ya, sama 2, 3, terus yang tidak sama 5 dan 7 juga. Karena semua pangkatnya 2 itu pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 7, seperti itu. Ketemulah faktor KPK dari 24, 30, dan 42 adalah 840. Kalau untuk FPB itu harus faktor prima yang semuanya sama. Itu adalah 2 dan 3 yang semuanya punya. Untuk pangkat terkecilnya adalah pangkat 1 semua. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Ini FPB-nya. Jadi bisa peroleh nilai KPK dan FPB dari KPK tersebut. Ini juga sama. Kalau ini cara yang kedua itu sih sebenarnya pakai ini ya, apa namanya? Yang dulu waktu kita TK ya kan, yang ke bawah gitu. Jadi pakai apa sih, kayak tangga-tangga gitu. Jadi 24 ke 20 sini 2, 24 ke 12 2, 12 ke 6 2. Jadi ini nanti yang disebut dengan faktor primanya begitu. Tinggal ya udah, tinggal nanti kita ke sini dikalikan aja. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 7. Sedangkan FPB-nya ya udah yang paling kecil. Yang sama-sama mempunyai semuanya kan yang ini, berarti kan ya 2 pangkat 1 sama 3. Berarti FPB-nya adalah 6. Ini kah PK-nya sama. Jadi boleh kalian menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua. Ini cara yang kedua, yaitu menggunakan tangga ke bawah lah ya, intinya gitu. Paham ya sampai sini? Untuk menentukan KPK dan FPB. Selanjutnya ini ada satu soal, silahkan kalian cobakan mencari solusi atau penyelesaian dari soal cerita tersebut. Jadi terkait dengan lampu lalu lintas yang berwarna kan berapa menit sekali, berapa detik sekali, kapan mereka bersama gitu, intinya seperti itu. Berapa detik ketika lampu itu menyala bersamaan. Ayo, ini pakai KPK atau FPB, silahkan ya. Coba dikerjakan. Baiklah, tadi kita sudah menentukan mencari bagaimana cari KPK dan FPB secara umum ya, konsep dasarnya kalau bilangan itu ditentukan gitu. Tapi dalam teori bilangan itu kan materinya itu kan hanya pembuka ya, awalan, mengingat kembali terkait penentuan FPB sama KPK agar kalian ada bayangan, oh ternyata konsep dari mencari suatu FPB KPK itu seperti itulah. Ini baru kita akan masuk ke konsep teori bilangannya. Jadi kalau kita belajar teori bilangan itu tidak lagi sebutannya kita belajar langsung ke contoh ya, maksudnya bilangan, tapi konsepnya itu berasal dari mana, seperti itu. Nah, di sini sebelum masuk ke konsep FPB dan KPK, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan keterbagian, definisi keterbagian. Dari sebelumnya kemarin sebelum ITS kita sempat membahas bab keterbagian ya, jadi diingat-ingat lagi karena definisi atau teorema tentang keterbagian juga tetap dipakai di FPB dan KPK seperti itu. Jadi untuk definisi keterbagian sendiri itu adalah bilangan bulat B disebut terbagi oleh bilangan bulat A jika ada bilangan bulat X sehingga B sama dengan
A kali X. Jadi A itu membagi bilangan B habis. Maka ada suatu bilangan X yang merupakan hasil bagi tersebut. Maka dapat ditulis sebagai A membagi B atau A, maka akan seperti A membagi B untuk A membagi B atau B terbagi A. Jadi boleh ya bacaannya itu seperti ini simbolnya, atau bisa dibaca A membagi B atau B terbagi A, begitu. Itu definisi dari keterbagian. Catatan istilah membagi terbagi di sini diartikan membagi habis atau terbagi habis sehingga tidak ada sisa atau tersiksa. Jadi kalau keterbagian itu sendiri kita tidak membahas terkait ada sisa. Jadi intinya A dan B itu membagi habis atau terbagi habis seperti itu. Dimana dalam simbol B sama dengan AX, A itu sebagai faktor B-nya atau pembagi B-nya. B itu disebut juga kelipatan A atau terbagi ya, karena kalau B itu kan dibagi habis oleh A, otomatis kan B itu adalah kelipatan dari A, begitu. X itu disebut sebagai hasil bagi untuk A tidak boleh sama dengan 0. Jadi itu yang perlu kalian ketahui, B adalah sama dengan AX gitu. Jadi itu definisi dari masing-masing simbol. Selanjutnya kita akan ke contoh. Jadi 4 membagi 24 atau 24 terbagi 4 karena ada bilangan X sehingga 24 sama dengan 4 kali X gitu. Jadi 4 itu membagi 24 dimana masih ada bilangan X ya, dimana 24 itu menjadi sama dengan 4 kali X. Dimana X-nya itu berapa saat 4 kali X sama dengan 24, 4 kali berapa hasilnya 24, ternyata X-nya adalah 6, maka ini merupakan hasil bagi. Terus yang berikutnya 4 tidak membagi 35. Kenapa kok tidak membagi 35? Karena tidak ada bilangan X, karena sehingga 35 sama dengan 4 kali X kalau sesuai dengan teoremanya. Tidak ada bilangan X yang sebutannya memenuhi 35 sama dengan 4 kali X karena tidak ada bilangan bulat atau yang bagi habis ya. Kalau bagi habis itu hasilnya harus bilangan bulat, maka tidak ada 4 kali berapa yang hasilnya 35. Maka bisa kita katakan 4 tidak membagi 35. Karena pada konsep keterbagian itu kita tidak ngomongin sisa. Jadi intinya keterbagian yang habis gitu. Jadi kalau tidak habis ya berarti itu tidak terbagi, begitu konsep seperti itu. Meskipun nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan pembagian yang bersisa begitu. Tapi ini khusus untuk FPB dan KPK, itu khusus untuk keterbagian yang tidak bersisa. Jadi membagi habis begitu. Sekarang kita masuk ke algoritma keterbagian. Jadi ternyata dalam keterbagian, dalam materi keterbagian itu ada algoritmanya. Algoritma bagaimana mencari keterbagian. Teoremanya seperti apa? Teoremanya adalah untuk bilangan bulat sembarang M dan N untuk dengan N itu lebih besar pada 0. Jadi kita ada suatu barang bilangan M dan N untuk N lebih besar daripada 0. Ada bilangan bulat Q dan R. Ada bilangan bulat Q dan R, ada bilangan bulat lainnya. Sehingga M itu sama dengan Q kali N plus R, dengan R lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Itu teoremanya terkait dengan algoritma keterbagian. Jadi ada bilangan Mn, terus juga ada bilangan bulat QR, sehingga M itu ada sama dengan Q kali N plus R, dimana R itu lebih besar sama dengan 0 tapi kurang dari N, karena N sendiri adalah pembagi ya. Jadi harus lebih kecil karena R di sini itu adalah sebetulnya sisa pembagian. Dimana bilangan R itu ada disebut dengan sisa pembagian M oleh N dan Q disebut sebagai hasil bagi dari M oleh N. Jadi di sini M dan N itu adalah M-nya itu dibagi oleh N. R itu sisa dari hasil pembagian M oleh N, dan Q itu adalah hasil dari disebut sisa hasil dari M dan N, hasil pembagian dari M oleh N. Begitu itu definisi atau teorema dari algoritma keterbagian. Jadi kalau untuk algoritma keterbagian itu kita sudah membahas terkait adanya sisa gitu. Itu sendiri. Terus selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan pembagi bersama atau faktor persekutuan. Ya, kita harus
Karena kalau di dalam FPB.KPK ya, karena kan ada faktor yang sama yang sebutannya nantinya kita tentukan untuk menjadi FPB.KPK suatu bilangan. Makanya di sini kita harus membahas terkait dengan pembagi bersama atau faktor persekutuan. Tapi dalam hal ini dalam bentuk definisi ya. Suatu bilangan bulat A disebut pembagi bersama B dan C jika A membagi B dan A membagi C. Gitu. Jadi kalau ada suatu bilangan nih disebut sebagai pembagi bersama, perhatikan dia itu harus membagi bilangan-bilangan yang kita maksud itu. Misal ada bilangan B dan C, otomatis A itu disebut sebagai pembagi bersama, berarti A itu harus membagi B dan juga A itu membagi C dengan simbol seperti ini. A membagi B dan A membagi C, maka A bisa disebut sebagai pembagi bersama. Tiap bilangan bulat tak nol hanya memiliki sejumlah terbatas pembagi saja, faktor saja, sehingga banyaknya pembagi bersama untuk B dan C hanya ada sejumlah terbatas saja, kecuali untuk kasus B sama dengan C sama dengan 0 gitu. Jadi karena dalam satu bilangan itu faktor pembaginya tuh ya terbatas, maka faktor pembagi bersamanya antara B dan C itu sama, juga terbatas juga begitu. Bilangan satu akan memenuhi tiap bilangan, maka satu merupakan pembagi bersama dua bilangan bulat sembarang A dan B gitu. Jadi kita misalkan satu itu adalah pembagi faktor juga ya tiap bilangan, karena satu itu pasti membagi habis semua bilangan, maka secara tidak langsung satu itu adalah faktor pembagi bersama untuk A dan B yang memiliki pembagi bersama, faktor persekutuan seperti itu. Contoh nih, tentukan faktor pembagi bersama dari 45 dan 36. Kita faktor pembagi, kita tentukan dulu faktor pembaginya dulu. Faktor pembagi dari 45, 36. 45 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, 5, 9, 15, dan 45. Ini faktor pembaginya. Sedangkan 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 16. Terus faktor pembagi bersamanya apa? Ya kita cari nih dari faktor pembagi 45 sama 36 mana nih yang sama? Ya sama apa? 1, 3, 9 dah ya. Maka bisa kita simpulkan faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, dan 9. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, baiklah. Di sini kita akan masuk terkait dengan definisi ya, teorema Euclid. Udah teorema Euclid. Udah ya. Mana nih? Oke. Teorema 1 yaitu terkait dengan teorema Euclid. Ini dalam konteks keterbagian ya. Jadi misalkan M dan M, N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N itu selalu lebih besar pada 0. Jika M itu dibagi dengan N, maka terdapat dua bilangan bulat unik, yaitu Q dan R, quotient dan remainder. Sedemikian sehingga maka akan terbentuk M sama dengan N kali Q plus R, di mana R itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita bahas terkait teorema keterbagian ya. Euclid juga hampir sama. Jadi N itu membagi M dengan R itu adalah sisa dari pembagian N ke M, dan Q itu adalah hasil baginya, seperti itu. Contohnya di sini yaitu ada 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Maka sesuai dengan teorema Euclid ini, maka kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini. 1987 sama dengan 97, pembaginya dikalikan dengan hasilnya 20 ditambah dengan 47. Oke, maaf. Terus selanjutnya min 22 dibagi dengan 3 memberikan hasil bagi min 8 dan sisanya adalah 2. Berarti kita tuliskan min 22 sama dengan 3. Hasilnya kan mana nih?
3 kali dengan hasil baginya min 8 plus sisanya adalah 2. Tetapi min 22 itu sama dengan 3 kali min 7 dikurangi 1 salah. Kenapa salah? Padahal kalau kita hitung hasilnya juga tetap sama ya, min 21 dikurangi 1 kan min 22. Berarti sama. Tapi kalau sesuai teorema Euclid itu tidak betul. Kenapa tidak betul atau salah? Karena di sini R-nya atau sisanya itu sisa pembagian tersebut adalah min 1, padahal R itu harus lebih besar sama dengan 0, padahal min 1 itu adalah kurang dari 0 seperti itu. Maka bentuk ini itu salah. Jadi bentuk yang betul adalah ini. Jadi kalau harus berhati-hati ya, jangan sampai berpikir yang penting kan hasilnya min 22, tapi di dalamnya itu konsep dari definisi atau teorema 1 ini harus berlaku begitu. Maka di sini bentuk ini adalah salah. Paham ya? Untuk teorema Euclid intinya sudah paham ya, sebelum saya masuk ke teorema selanjutnya terkait dengan FPB. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat. Oke, baiklah, kita akan masuk ke faktor persekutuan terbesar atau FPB dalam teori bilangan. Jadi kita akan bahas terkait dalam bentuk simbol ya. Definisi. Jadi kalau di dalam suatu FPB dalam teori bilangan itu kita harus terkonsep dan harus terpaku atau berdasarkan suatu definisi teorema seperti itu. Nah, definisinya itu sendiri adalah misalkan A dan B adalah bilangan bulat tidak 0. Jadi A dan B syaratnya itu tidak boleh sama dengan 0. Pembagi bersama terbesar atau FPB atau bahasa Inggrisnya itu Greatest Common Divisor atau GCD. Nah, kalau FPB itu sebenarnya adalah bahasa Indonesia. Kalau bahasa asingnya itu GCD. Dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga. Jadi SPB dari A dan B itu adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga. Yang pertama D itu membagi A dan D itu juga membagi B. Nah, jadi pembagi bersama ya. Jadi D itu adalah pembagi bersama dari A dan B, di mana D itu membagi A dan D itu membagi B. Dan bila yang kedua, bila ada C itu membagi A dan C itu membagi B, maka D itu harus lebih besar atau sama dengan C. Jadi kalau kita ambil sembarang suatu bilangan C itu membagi A dan C itu membagi B, maka C itu harus kurang dari atau sama dengan D, atau D lebih besar sama dengan C. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa FPB AB itu adalah sama dengan D. Maka dari dua hal tersebut, nomor 1 dan nomor 2 yang ini, maka bisa dituliskan FPB dari AB adalah D. Jadi intinya nanti kalau kalian akan menentukan suatu FPB dari bilangan A dan B, kalian cukup membuktikan ini. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan FPB dari A, B tersebut. Begitu. Teorema. Setelah definisikan, kita biasanya dalam matematika itu ada definisi, ada teorema. Biasanya di definisi dijelaskan dulu secara runtut, baru nanti dibuatkan suatu teorema yang hanya cukup menuliskan konsepnya saja. Di sini untuk teorema FPB sendiri itu jika A, B itu sama dengan D, yaitu D itu adalah FPB dari A dan B, ya kan? Maka ini B ya, ini salah ketik. D itu adalah faktor FPB dari A dan B, maka berlaku D membagi A, D membagi B. Jika ada C yang membagi A dan B, maka C itu kurang dari sama dengan D. Ini sebenarnya merangkum dari 1-2 yang tadi ya sebelumnya ya. Oke, sorry ya, baterai agak lemah. Contoh nih, faktor pembagi 45 ini 1, 3, 5, 9, 15, 45. Faktor pembagi 36 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Nah, faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9 gitu lah. Padahal faktor pembagi terbesarnya itu adalah yang paling besar. Dari 135, maka kita tentukan FPB dari 45 dan 36 itu adalah 9. Jadi yang pertama itu
menentukan faktor pembagi, terus faktor bersama, terus akhirnya itu baru menentukan FPP-nya. Maka FPP-nya adalah 9. Paham ya sampai sini ya? Oke. Baik, untuk selanjutnya ada teorema di mana misalkan M dan N adalah bilangan bulat dengan syarat N harus lebih besar dari 0, sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q plus R untuk R lebih besar sama dengan 0, R kurang dari N. Maka FPB dari MN itu adalah FPB dari NR. Betul nggak? Coba. Sesuai teorema ini kita akan menentukan misalkan M-nya adalah 60 dan N-nya adalah 18. Kita masukkan 60 itu 18 dikalikan berapa? Dikalikan 3. 18 dikalikan 3 ternyata masih ada sisa yaitu 12. Kalau sesuai dengan teorema ini, FPB dari MN itu adalah berapa deh? Sama ya, 18 dan 12. Betulkah gitu? Ya betul sih. Kalau kalian cari, kita cari FPP-nya dulu ya, 60 berapa, 18 berapa. Terus kalian cari dahulu FPP-nya dari 60 sama 18, ternyata FPP-nya adalah 6. Terus 18 dan 12 ternyata kalian cari faktor pembaginya, ternyata diperoleh FPP-nya adalah 6. Ternyata sama, terbukti. Jadi coba ya ini kalian cari dulu kenapa kok FPP-nya dapat 6 itu seperti apa. Saya yakin dapat 6 juga. Baiklah, kita akan masuk ke algoritma Euclid ya. Ini lebih ke teorema. Kalau tadi kan teorema Euclidnya lebih konsep dasar ya. Ini masuk ke algoritmanya. Jadi terkait dengan FPB itu sendiri. Jadi algoritma Euclid itu terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu definisi dari algoritma Euclid. Itu adalah algoritma untuk mencari FPB dari 2 bilangan buah bulat. Dari 2 buah bilangan bulat gitu. Jadi algoritma Euclid itu digunakan untuk mencari FPB dari 2 buah bilangan bulat. Euclid, penemu algoritma Euclid, adalah seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam bukunya yang terkenal Elemen. Jadi penemu dari Euclid sendiri itu adalah algoritma Euclid itu adalah Euclid, seorang matematika Yunani. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih besar atau sama dengan N. Misalkan RO sama dengan M dan R1 sama dengan N. Maka kita bisa menggunakan algoritma Euclidnya. Jadi langkah-langkah secara berturut pembagian untuk memperoleh itu. Jadi yang pertama, misalkan ada RO sama dengan R1 kali Q1 plus R2. Terus R1 pembaginya itu adalah sama dengan R2 kali Q2 plus R3. Ya dengan syarat ini R2 itu sisa itu tidak boleh lebih besar daripada 0 kurang dari R1. Ini juga sama, R3 itu lebih sama dengan 0 kurang dari sama dengan R2. Jadi intinya R2 dan R3 di sini itu adalah sisa. Sampai pada akhirnya nanti adalah Rn-1 itu dimana sama dengan Rn kali Qn plus 0. Jadi di sini ini sudah terbagi habis, tidak ada sisanya, begitu. Sisanya adalah 0. Nah, dari langkah-langkah tersebut, maka menurut teorema, maka FPB dari MN itu adalah FPB dari RO R1, FPB sama dengan FPB R1, R2 dan sebagainya sampai nantinya adalah FPB dari Rn 0 itu sama dengan Rn. Jadi FPB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari runtutan pembagian tersebut, begitu. Paham ya? Jadi FPB dari suatu bilangan nanti seperti itu, tidak 0 dari pembagian tersebut, begitu. Tidak 0 dari runtutan pembagian tersebut. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Oke. Baiklah, berdasarkan algoritma Euclid di atas tadi yang sudah kita jelaskan, berikut tahapan pada saat kita menggunakan algoritma Euclid. Yang pertama itu jika N itu sama dengan 0, maka M adalah FPB dari MN. Stop. Jadi kalau misalnya N-nya 0 dan FPP-nya itu MN, itu berarti stop di situ, berhenti itu. Tapi jika N-nya itu tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah kedua. Jadi kalian perhatikan dulu.
N-nya berapa nih, 0 atau tidak. Kalau tidak berarti lanjut ke langkah 2. Langkah 2 adalah bagikan M dengan N. Bagilah M dengan N dan misalkan L adalah sisanya. Jadi menggunakan teorema keterbagian. Gantilah nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R seperti itu. Lalu ulang kembali ke langkah 1 seperti itu. Jadi sampai akhirnya nanti N-nya itu sama dengan 0 baru di stop. Jadi contoh di sini, misal kita akan mencari FPB dari 80 dan 12. Berarti M-nya itu adalah 80, N-nya adalah 12. Maka di sini N itu adalah tidak sama dengan 0 dan M itu lebih besar sama dengan N. Maka 80 ini sama dengan dibagi 12 itu berapa? 6 kan? Berarti 6 kali 12 sisanya berapa? 8. Terus N-nya itu menggantikan M. Jadi 12 sama dengan sisanya menggantikan N. Berarti 12 dibagi 8. Ini ya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi 1 ke 8 sisanya 4. Terus 8 ini pindah menjadi M dan 4 ini membagi 8 di sini ya, berarti 2. Maka sisanya 0. Maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka FPB dari 80 dan 12 adalah 4. Jadi kalau di tahapan terakhir itu sisanya 0, berarti kita menggunakan FPB-nya itu adalah sisa terakhir sebelum hasilnya itu 0, yaitu berarti 4. Sampai sini paham ya?